Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita. Masih dalam judul besar kita, yaitu peranan gereja dalam masyarakat. Di mana dalam buku ini kita dapat mempelajari bagaimana peran kita sebagai umat-umat Tuhan dalam bermasyarakat, dalam kehidupan keseharian kita, biarlah kita dapat mencerminkan akan karakter Tuhan. Namun sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari bersama dalam judul Suara Kenabian bagian yang pertama. Kita bisa baca dalam Amsal 31 ayat 8 dan 9. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada mereka kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Bagaimana kita mengambil prinsip-prinsip di sini dan menerapkannya untuk saat ini? Sejauh ini, minggu ini kita telah mencatat bahwa Tuhan menginginkan umatnya untuk mengekspresikan ciri belas kasihan dan keadilannya sebagai bagian perilaku ideal umat Tuhan. Para nabi Ibrani seringkali berbicara atas nama orang-orang yang membutuhkan, memanggil umat Tuhan untuk bertobat karena salah dalam menggambarkan kepedulian Tuhan bagi yang terasing dan tertindas. Pada kenyataannya, Tuhan menyamakan perilaku penebusan tanpa pamrih dengan ibadah yang benar. Kita bisa baca dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai 17. Apa yang pernyataan ini sampaikan tentang definisi Tuhan tentang ibadah yang benar? Bagaimana kita bisa mengambil apa yang dikatakan di sini dalam konteksnya dan menerapkannya pada diri kita saat ini? Arti apa yang harus ayat-ayat ini sampaikan kepada kita di zaman sekarang ini? Yesaya 1 ayat 13 sampai 17. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Ya, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, jadi sudah sangat jelas bagi kita saat ini, bagaimana kita adalah mengambil ciri khas dari Tuhan itu sendiri. Ciri khas kita apa sebagai umat Tuhan? Kalau kita tidak menyalurkan akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain, maka kita bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan, bukan seorang yang bertuhan. Kalau kita sebagai seorang yang bertuhan, kita menunjukkan ciri khas dari Tuhan kita sendiri, di mana kita akan mengekspresikan bagaimana Yesus itu membawa kasihnya kepada orang lain, bagaimana keadilan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita akan mencerminkannya kepada orang lain. Kalau kita tidak mencerminkan hal ini, maka kita bukanlah seorang yang bertuhan. Kita bukanlah seorang yang disebut atau dipanggil sebagai umat Tuhan. Kalau kita dipanggil sebagai Tuhan, maka kita akan mencerminkan hal-hal tadi yang saya telah sebutkan. Ya, dan di sini tentang suara kenabian yang mungkin kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah mengetahui tentang kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bila kita melihat saudara kita atau orang lain yang
melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baiklah kita menasehati mereka. Ya, kita menegur mereka mungkin dengan kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, sehingga mereka tidak merasa tersinggung, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka ditegur dengan suatu teguran, sehingga mereka mempunyai ya kesadaran ya. Oleh sebab itu, pada saat kita ingin menegur atau kita ingin memberikan nasihat kepada teman kita, saudara kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya, sehingga bukan emosi kita yang kita bawa, tapi biarlah kasih Tuhan yang kita tunjukkan kepada saudara kita atau teman-teman kita ya. Di sini bagaimana kita mengambil teladan Yesus itu. Saat Yesus mengatakan salah itu salah dan benar itu salah. Tapi pada saat dia menyampaikannya, penyampaiannya penuh dengan kasih, sehingga orang lain tidak tersinggung pada saat diberitahu. Dan inilah yang harus kita ambil. Di sini dikatakan bahwa pada saat kita membaca Yesaya 1 ayat 13 sampai 17, apa pernyataan yang disampaikan tentang definisi Tuhan tentang ibadah yang benar? Bagaimana kita menyalurkan akan terang kebenaran Tuhan itu? Bagaimana kita dapat mengambil apa yang dikatakan di sini dalam konteks menerapkannya dalam diri kita saat ini? Arti apa yang harus kita ambil dari ayat-ayat ini dalam kehidupan kita saat ini? Biarlah kita dapat mempelajarinya. Sebelum kita menegur orang lain, marilah kita periksa diri kita, mengoreksi diri kita. Apa yang perlu saya rubah dari kehidupan saya? Jangan saat kita membaca firman Tuhan, kita melihat orang lain, oh saya harus mengatakannya kepadanya seperti ini. Tapi kita tidak mengoreksi akan diri kita terlebih dahulu. Saat kita mau mengoreksi orang lain, kita minta Tuhan untuk Tuhan mengoreksi akan diri kita. Karena kita sebagai manusia, kita mempunyai banyak sekali kesalahan, banyak sekali yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Dan saat kita telah diubahkan, sebagaimana yang Rasul katakan, saat kita telah Yesus telah mengatakan kepada Petrus, saat engkau sudah insaf, bantulah teman-temanmu supaya mereka pun insaf. Dan inilah yang teladan yang harus kita praktekkan. Jangan kita terus memfokuskan pandangan kita pada orang lain. Orang lain harus berubah, tapi diri kita saja tidak berubah. Biarlah jangkauan Tuhan itu, kasih Tuhan itu kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Dan saat kita telah diubahkan, maka kita pun akan menolong orang lain untuk menemukan jalan terang kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Ya, makanya dikatakan ya, beritahukan balok di mata saya, maka saya akan memberitahukan selumbar di mata saudara. Ya, inilah pergumulan masing-masing kita ya, sehingga kita bisa ya menegur akan orang lain pada saat menegur kita juga ditegur dengan baik-baik ya, dan kita juga dapat menerima teguran itu, sehingga itu dapat menjadi pelajaran ya. Ini meskipun tentu saja banyak dari nabi-nabi perjanjian lama menunjuk peristiwa-peristiwa masa depan melampaui masa hidup mereka. Mereka juga sangat fokus pada pembaruan rohani dan moral dan pelayanan tanpa pamrih saat itu. Suara kenabian dari hamba-hamba Tuhan bersuara lebih keras ketika umatnya melakukan upaya berlebihan untuk beribadah, tetapi tidak mencerminkan belas kasihan bagi yang menderita di sekeliling mereka. Ya, seseorang tidak bisa membayangkan sanksi yang buruk daripada mereka yang terlalu sibuk menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai waktu untuk menolong mereka yang membutuhkan. Bukankah adalah satu bentuk ibadah diperlihatkan oleh mereka yang sedang melayani Tuhan dengan melayani kebutuhan orang lain. Jadi ibadah bagaimana melayani orang lain. Ya, bagaimana kita ditegur kembali pada saat ini ya. Biarlah kita mempunyai kesadaran di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, mungkin pada saat ini saya pribadi juga mungkin hanya berfokus pada diri saya sendiri. Tapi pelajaran saat ini ya, kembali lagi menegur masing-masing kita ya, sehingga kita dapat mengoreksi akan diri kita apa yang harus kita buat, sehingga orang lain juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, nabi-nabi yang sudah mendahului kita ya, pelajaran-pelajaran melalui mereka sangat indah ya. Bagaimana Yohanes ya, dia membuka jalan untuk Yesus. Bagaimana pada saat itu dia juga menegur ya secara langsung orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, walaupun pada saat itu dia adalah orang yang sangat jahat, orang yang suka menganiaya umat-umat Tuhan, tapi Tuhan memberikan dia kesempatan
ya. Dia kembali sadar bahwa perbuatannya itu salah, bahwa perbuatannya itu dapat mencelakakan orang lain, tapi dia kembali lagi, ya. Dia mengabarkan akan kebenaran firman Tuhan walaupun ya banyak tantangan yang dia hadapi. Dia tahu itu, tapi di sini dia kembali lagi menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, ya. Kembali lagi dia mengingatkan bahwa kehidupannya tidak akan lama, makanya dia melakukan setiap apa yang diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Tuhan, ya. Dan juga kita saat ini, ya, kalau saat kita membacakan firman Tuhan ini, yang kita butuhkan bukanlah teori saja dalam kehidupan kita, tapi praktek demi praktek akan membawa kita kepada karakter sebagaimana Yesus. Ya. Kalau kita hanya belajar teori, kita tidak dapat mengerti bagaimana Yesus hidup pada saat di dunia ini. Tapi kalau kita mempraktekannya, maka kita akan mengetahui bagaimana perjuangan Yesus pada saat dia ingin menjangkau kehidupan kita. Dan saat itu kita dapat melihat akan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih karunia yang tidak ada batasnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita melihat kembali kehidupan daripada Yesus, kehidupan yang penuh perjuangan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita pun saat kita mempraktekkan kehidupan dari firman Tuhan yang telah kita baca, maka disitulah kita akan diperbaharui. Dan pemahaman kita bukan hanya sekedar teori sehingga kita tidak mau membagikannya kepada orang lain, tapi saat kita mempraktekkan, maka kita tidak akan bisa tinggal diam lagi, karena kita dapat merasakan bagaimana Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Dan saat itu pengalaman itu akan menjadi saksi bagi kita. Kalau kita tidak mau belajar memiliki pengalaman bersama dengan Yesus setiap hari, maka tidak ada sesuatu kesaksian yang kuat untuk menjangkau orang lain. Tapi pengalaman kita akan menjadi saksi dan dapat merubah orang lain datang kepada Kristus. Yaitu kita membutuhkan praktek. Biarlah kita mengambil komitmen kita hari demi hari untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga pada saatnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau peristiwa yang lebih besar, kita dapat mengenal Tuhan akan menolong kita. Kita akan mengenal siapa Tuhan kita saat kita telah melewatinya di hal-hal yang terkecil, yaitu praktek kita sehari-hari. Ya, dan dikatakan iman seperti Yesus. Amin. Ya, iman seperti Yesuslah yang harus kita pelajari ya dalam kehidupan kita. Di saat kita berada di tempat kerja kita, di keluarga, di gereja, ya baiklah kita menunjukkan akan karakter Yesus, biar roh persatuan, roh perdamaian itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.